Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Di pembelajaran 2 ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK ya, di halaman 114 sampai dengan 119. Nah adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nah, ini nanti akan ada video rekomendasi dari Kak Rina ya, biasanya sesuai dengan judulnya itu di kelas berapa dan tema berapa. Kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti kita bisa lihat ada daftarnya di sini adik-adik ya. Nah, sekarang kan kita kelas 2 ya. Jadi kalau mau lihat yang kelas 2 lainnya bisa pilih yang ini, klik biru-birunya. Nah, nanti kita akan masuk nih ke playlist kelas 2. Misalnya kita mau lihat kelas 2 tema 3, berarti pilih yang ini, klik putar semua, nanti akan ada daftarnya adik-adik. Ya, yang versi mobile atau handphone juga nanti akan berbentuk daftarnya. Itu berurutan mulai dari tema, apa kan ini tema 3 ya, berarti mulai dari subtema 1 sampai subtema 4, pembelajarannya dan halamannya juga berurutan, jadi adik-adik cari aja di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik. Ini ada teks bacaan, judulnya Tempat yang Bersih, Aman untuk Bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain ya. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah adik-adik. Ya, ini penyakitnya cukup berbahaya ya. Nah, keselamatan bermain juga dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang, karena jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, adik-adik kita jawab pertanyaan di bawahnya. Soalnya adalah informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas, yaitu informasi mengenai tempat bermain yang bersih dari penyakit sehingga aman untuk bermain. Ya, kemudian berikutnya ada gambar. Ya, ini gambar lapangan apa ya adik-adik? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Kemudian apakah kamu mengerti isi gambar? Nah, ini adalah informasi mengenai gambar lapangan bola yang bersih ya. Nah, kemudian atas pertanyaan yang kedua, apakah kamu mengerti isi gambar? Iya, saya mengerti. Kemudian coba amati gambar dan lingkungan sekitarmu. Tahukah kamu bagaimana tempat bermain yang bersih? Nah, nanti dituliskan di sini ya, judulnya tempat bermain yang bersih. Nah, Karina contohkan di sebelah kanan. Tempat bermain merupakan tempat yang menyenangkan. Oleh karena itu, tempat bermain harus nyaman. Tempat bermain yang nyaman bebas dari sampah. Tidak ada sampah yang berserakan. Semua sampah dibuang pada tempatnya. Tempat bermain yang bersih juga tidak ada dedaunan kering serta ranting yang berguguran karena sudah disapu ya. Nah, bunga-bunga tumbuh subur dan mekar dengan indah. Berbagai permainan yang ada dirawat dengan baik. Ya, misalnya ada ayunan, perosotan, dan lain-lain. Permainan tersebut dibersihkan sehingga tidak berkarat. Di tempat bermain juga tidak boleh ada pecahan kaca dan genangan air. Dengan demikian, tempat bermain bebas dari hal yang membahayakan. Bermain menjadi hal yang menyenangkan, ya. Nah, itu dia contoh dari Karina. Adik-adik boleh mempersingkat lagi kalau dirasa terlalu banyak ya. Nah, sekarang kita lanjut bermain sepak bola ya. Ada caranya adik-adik. Nah, sebelum bermain harus pemanasan ya. Kalau kita mau olahraga ya atau mau melakukan aktivitas fisik, biasanya kita perlu pemanasan dulu supaya melenturkan tubuh ya. Nah, melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera ya saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh ya. Nah, gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan juga loh adik-adik. Misalnya nih mengoper bola dari depan ke belakang seperti Dayu dan teman-teman nih. Ya, caranya adalah bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok.
Semua anggota kelompok berbaris berbanjar. Berbanjar tuh seperti ini ya. Kemudian berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain ya. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah yang menang, ya. Nah, jadi nanti adik-adik lakukan permainan mengoper bola dengan arahan Bapak dan Ibu Guru PJOK pastinya ya. Nah, lalu ceritakan bagaimana perasaanmu setelah bermain. Ini dijawab oleh adik-adik sendiri ya, karena kan nanti beda-beda. Tahukah kamu apa kegunaan permainan yang baru saja kamu lakukan? Ya, nah kita lihat pembacaan berikutnya. Nah, ini contoh yang tadi ya perasaanmu ya. Perasaannya biasanya ya sangat senang ya karena rame main bareng teman-teman ya. Lalu kegunaan permainannya untuk melatih kemampuan mengoper setiap pemain. Tindakan ini dapat melatih kerjasama tim ya. Nah, permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerja sama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Sekarang kita perhatikan gambar ini ya adik-adik. Di sini sedang bermain mengoper bola. Ya. Nah, tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Ada banyak ya adik-adik. Nih, ya nih dijawab di tabel berikut ini. Contoh nomor 1 dari buku adalah sepak bola. Berikutnya ada bola voli, basket, futsal, bulu tangkis beregu atau berpasangan, dan juga tenis meja beregu atau berpasangan. Ya. Kemudian sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, contoh yang pertama adalah saling pengertian. Yang kedua, kerjasama, jujur, memberi dukungan kepada teman, sportif, mau menerima kekalahan, dan juga tidak membedakan teman. Ya. Nah, lalu berikutnya nih ada menceritakan pengalaman adik-adik. Nanti adik-adik ceritakan pengalaman adik-adik bermain bersama teman ya. Karena ada banyak sekali jawaban, jadi disesuaikan dengan kondisi adik-adik saja, ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!